kita tidak bisa langsung melakukan judgement terhadap Aldila mengapa dia kemudian memutuskan untuk bercerai pada saat suaminya sedang jatuh sakit dan belum pulih begitu ya. Ada kabar mengejutkan lagi tentang indra bekti. Beberapa hari terakhir ini media banyak menulis tentang gugatan cerai yang dilakukan oleh istri indra bekti yaitu Aldila Jelita kepada suaminya. Jadi Aldila memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, memang kalau kita lihat dari kondisi saat ini yang menimpa keluarga mereka, 2 bulan yang lalu indra bekti mengalami stroke pembuluh darah yang cukup luas dan kemudian selama 2 bulan alhamdulillah sudah pulih dan bisa kembali ke rumah. Dan pada masa-masa ini adalah masa pemulihan, ya, mudah-mudahan bisa segera pulih kembali seperti sedia kala. Tak lama kemudian istrinya mengajukan gugatan cerai. Ya, tentu saja netizen heboh, tentu saja dunia maya heboh ya dengan keadaan ini, dan biasanya kecenderungan untuk kemudian menyalahkan satu pihak seperti itu. Dalam hal ini saya banyak membaca bahwa Aldila ini jadinya dirujak rame-rame nih sama netizen atau diberikan katakanlah komentar-komentar yang negatif tentang pilihan beliau ini. Pertama yang ingin saya tekankan kepada Anda semua, kepada kita semua, ya, sekali lagi berkali-kali saya juga sampaikan bahwa musibah seseorang itu adalah peringatan buat orang lain. Kali ini yang menimpa musibah itu, yang mengalami musibah itu adalah indra bekti dan ditimpa musibah 2 kali ya karena istrinya mengajukan gugatan cerai. Artinya adalah musibah yang besar sekali tentunya, apalagi kalau nanti gugatan itu akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama, ya. Artinya mengalami musibah 2 kali berturut-turut seperti itu ya indra bekti. Ya, tentu saja biasanya orang akan mudah untuk melakukan judgement, mulai dari yang tidak mau susah, mulai dari yang ya cintanya hanya ketika suaminya sedang berjaya dan ketika sedang terpuruk, ketika sedang sakit buru-buru escape untuk melarikan diri dari kewajiban sebagai istri untuk mengurus suami di kala sakit dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari sekadar itu ya, kita melihat bahwa kondisi ini bisa dialami oleh siapapun ya. Kondisi katakanlah indra bekti yang sakit kena stroke ini adalah satu kondisi yang 30% loh dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya. Karena 30% dari masyarakat Indonesia itu mengalami hipertensi. Hipertensi adalah pintu gerbang paling direct ya, paling langsung untuk mengalami stroke, perdarahan ya. Jadi ada 30% orang selain indra bekti yang memiliki faktor risiko yang sama untuk mengalami apa yang terjadi pada beliau ya. Dan rentetannya ya tentu saja ketika orang stroke dan kemudian alhamdulillah bisa bangun ya, kemudian bisa pulih, akan memerlukan 2 tahapan untuk sampai kepada kesembuhan yang paripurna. Yang pertama adalah pasca serangan, kemudian dirawat menggunakan terapeutika kedokteran begitu ya di rumah sakit dengan arahan dari dokter, lalu kemudian setelah baik kondisinya stabil, pasien akan dipulangkan dalam status sebagai pasien pemulihan ya. Paliatif namanya tuh, tahap yang ketiga yaitu paliatif, pemulihan. Nah, masa pemulihan ini bervariasi ya, tergantung kepada kondisi kesehatan yang bersangkutan, tergantung kepada modalitas yang dimiliki, tergantung dari semangat untuk sembuh, ya, tergantung kepada support dari lingkungan, dari orang-orang terdekat, ya. Pemulihan itu bisa berjalan 1 bulan, bahkan bisa 1 atau 2 tahun. Baru setelah itu rehabilitasi, ya. Rehabilitasi itu adalah masa terakhir pada pasca seseorang mengalami sakit, ya, untuk meraih kepada kesembuhan yang seperti sedia kala, itu memerlukan rehabilitasi. Misalnya pasca stroke ada yang lumpuh ya, ada yang mengalami kelemahan pada anggota gerak, atau kemudian mungkin mengalami persoalan pada memori, atau mengalami persoalan pada
fungsi bicara dan sebagainya, maka rehabilitasi diperlukan dengan fisioterapi, kemudian juga dari support system yang dibentuk oleh orang-orang terdekat, ya itu masanya juga tidak pendek, ya. Jadi pada masa pasca stroke, ya, baik pasien maupun keluarganya dalam hal ini ibaratnya itu menghadapi suatu pertandingan maraton, ya. Pertandingan maraton tuh beda sama lari jarak pendek, ya. Kalau lari jarak pendek itu memerlukan suatu endurance yang singkat, ya, lari dengan cepat dan kemudian berhenti di garis finish. Tetapi kalau maraton itu memerlukan endurance, ya, memerlukan energi dan kapasitas yang jauh lebih besar lagi karena perjalanannya itu panjang. Lari maraton itu 42 km, ya. Kita ibaratkannya seperti itu. Jadi masa pemulihan, masa paliatif dan kemudian masa rehabilitatif itu betul-betul seperti lari maraton. Dan yang lari bukan hanya pasiennya, tetapi yang lari juga keluarga terdekatnya. Dan tidak semua orang, ya, sanggup untuk mengalami hal ini. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan judgement terhadap Aldila mengapa dia kemudian memutuskan untuk bercerai pada saat suaminya sedang jatuh sakit dan belum pulih, begitu, ya. Banyak sekali orang-orang di luar sana, apakah itu istri, apakah itu suami, ya, yang menghadapi kondisi yang sama. Pada kasus Indra Bekti kan yang sakit adalah suaminya, ya. Kemudian istrinya sudah melambaikan bendera putih, ya, tanda menyerah. Ada di luar sana banyak istri-istri yang juga mengalami kondisi sakit, dan kemudian suaminya juga udah melambaikan bendera putih, ya, sama seperti itu kondisinya. Dan ya sudah, itu kalau memang perceraian itu terjadi, ya sudah, itulah takdir, ya. Kita tidak usah harus terlalu banyak untuk memberikan komentar atau opini atau katakanlah tuduhan-tuduhan, karena kita tidak pernah tahu kondisi yang seperti apa yang terjadi. Jadi kita yang ada di luar arena, sebaiknya kita belajar saja, mendapatkan peringatan supaya tidak terjadi hal yang sama dengan kita di masa mendatang.